Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah segala puji milik Allah. Mari kita sama-sama memuja dan memujinya dan syukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga keistiqomahan dalam kebaikan dan buah dari iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para penerusnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang bukan Allah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tidak terasa ya, sudah hari Senin kembali kita sama-sama membuka sebuah kajian bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan insya Allah Pak Haikal juga bisa bergabung dengan kita di hari Senin dan Selasa Keluarga Surgaku. Insya Allah akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan keluarga kita dan bagaimana menjadi keluarga yang menjadi model. Inilah yang sesungguhnya aplikasi dari apa yang juga disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia tentang keluarga yang terbaik. Dan khairun nas anfa'uhum linnas, salah satu yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, yaitu adalah orang-orang yang terbaik itu adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Menjadi model keluarga tentu menjadi idaman kita yang sungguhnya. Ketika kita menjadi keluarga yang memberikan inspirasi kebaikan untuk orang lain, untuk amal soleh kebaikan itu akan kembali kepada kita semua, karena ini adalah termasuk yang juga diterapkan oleh para nabi dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Dan insya Allah dalam kajian untuk mendalami tentang tema ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semua, dan terus kita mampu mengaplikasikan apa yang selalu dinasihatkan oleh para guru kita. Alhamdulillah, saudara sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah, berkhair. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Antum gimana pulang dari Garut? Lumayan ya, masih ya lumayan 3 2 hari ya, karena memang ada lumayan juga mendadak ya ininya, meninggalnya wafatnya adik gitu ya, dan ya Tapi banyak. Masya Allah itu, wafat Jumat itu tanpa hisab, tanpa azab itu Insya Allah. Iya, Insya Allah, Insya Iri Allah. kita husnul khotimah gitu itu Masya Amin Allah. amin ya Allah ya Rabbal Bisa nggak tuh Alamin. kayak gitu tuh? Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Dan lumayan banyak Amalannya yang apa itu luar biasa. mengziarahi juga banyak, yang mensolatkan juga banyak, Masya Allah, yang mudah-mudahan jadi kebaikan untuk Ya Rob, ya. ya Rob. Palingnya nanti keluarga yang ditinggalkannya masih, karena anak-anaknya masih kecil Ustaz. Yang Hmm, PR besar gitu untuk ya, apa namanya, yang ditinggalkan justru yang menjadi PR besarnya untuk ya, menanamkan kesabaran gitu ya. Nah, dan inilah insya Allah ini adalah kebaikan untuk kita semua ya. Untuk Insya apapun Allah, takdir Insya Allah Allah. adalah kebaikan. Cuma Ya, itu dia, PR-nya ditinggal sama orang yang solehah itu ada PR melanjutkan itu yang jadi PR-nya banyak orang itu, oh terutama iya. keluarganya. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, insya Allah. Amin ya Allah. Kita masih ngebahas tentang model keluarga saudara, insya Allah ya. Taib, taib. Ini karena memang model keluarga ini, menjadi model keluarga ini eh, terlihat mudah diucapkan Ustaz. Punya punya idealisme tapi harus realistis. Ya, ya, dia harus realistis ya. Iya, karena kalau cuma idealisme saja, nggak pakai realistis, nanti kita akan berada di alam mimpi, akan berada di alam angan-angan dan nggak nyampe ke amalan yang konkret yang kita bisa lakukan. Baik, insya Allah.
Baik jemaah yang berkenan Allah, kita insya Allah akan membahas tema ini kembali yang dibesarkan oleh guru kita Ustadz Dodi Al-Jambari. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ya, wabil khusus untuk Ustadz Dodi Al-Jambari Allah selalu limpahkan kesehatan, keberkahan dan Ya, istiqomah dalam dakwah. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah Allah dengan melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dodi Al-Jambari. Fadlatul masyhur. syukran jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatukum insyaallah. Amin ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimin. Walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur bahwa Allah SWT masih terus memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh. Setidaknya di bulan haram ini kita masih banyak bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk mempertebal kitab kebaikan yang kita punya sebagai laporan akhir dari apa yang kita bisa persembahkan dalam hidup kita ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, satu-satunya ayah yang menjadi idola begitu banyak orang, satu-satunya nama yang ketika disebut-sebut namanya oleh begitu banyak wanita, tidak ada pria yang cemburu. Dialah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang senantiasa memberikan teladan terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan kita, seluruh keluarga besar kita, Allah SWT terus limpahkan dan curahkan rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, ma'unah, terlebih untuk kita bisa menjalankan keislaman kita dengan paripurna dan kita menuntaskan amal kita dengan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya. Amin. Di kajian keluargaku surgaku pagi ini kita melihat bahwa model keluarga itu siapa yang sebenarnya ditiru. Yang sedang ditiru itu siapa? Ada satu kata yang tidak kita sadari. Anak mungkin tidak mendengar semua nasihat kita, tapi mereka selalu mengamati kita. Mereka mengamati bagaimana ayah memperlakukan ibu, bagaimana ibu berbicara tentang ayah ketika tidak ada ayah, bagaimana orang tua menghadapi kekecewaan, bagaimana keluarganya menyikapi kondisi keuangan, bagaimana rumah berinteraksi ketika ada masalah. Lalu tanpa sadar mereka menyimpulkan, oh ternyata gini caranya jadi suami. Oh ternyata begini cara menjadi istri. Oh ternyata begini cara menghadapi hidup. Maka pertanyaannya bukan apa yang sedang kita ajarkan kepada keluarga, tapi apa yang sedang keluarga pelajari dari hidup kita. Jadi kalau keluarga ini adalah sekolah yang nggak pernah tutup, setiap rumah sebetulnya sedang mengadakan kelas. Dan persoalannya mata pelajaran apa yang sedang diajarkan. Ada rumah yang mengerjakan kecemasan. Ada rumah yang isinya kemarahan. Ada rumah yang isinya saling menyalahkan. Ada rumah yang eh, menghadirkan budaya menghindari masalah. Apa-apa nggak mau diobrolin. Ada rumah yang mengajarkan ketenangan. Ada rumah yang mengajarkan kesyukuran. Ada rumah yang mengajarkan tanggung jawab. Ada rumah yang membentuk kasih sayang. Dan menariknya,
Semua ini sering diajarkan tanpa kata. Karena apa? Manusia belajar dari contoh paling kuat. Dan kita sudah pernah bahas bahwa Rasulullah SAW itu punya prinsip ibda binafsi. Yang saya pernah sampaikan bahwa ada seorang tokoh kepemimpinan dari Australia bernama Brad Sugar. Beliau menulis action more powerful than words. Ternyata kata-kata tidak lebih kuat daripada perlakuan. Tindakan itu jauh lebih kuat, lebih powerful ketimbang hujan kata-kata. Dan Allah SWT menyatakan bahwa uh, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu jelas Allah SWT menyatakan bahwa uh, telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian. Ya. Dan katakan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Islam ini dibangun melalui keteladanan sebelum instruksi. Nah, rumah itu sedang mencetak generasi yang akan menikahi dan dinikahi orang lain. Ini sudut pandang yang jarang dibahas. Jadi satu hari nanti akan ada anak laki-laki kita harus jadi suami seseorang, anak perempuan kita mesti jadi istri seseorang. Pertanyaannya adalah, suami seperti apa yang sedang kita bentuk hari ini? Istri yang seperti apa yang kita didik hari ini? Karena banyak laki-laki dewasa ternyata hanya mampu meniru pola ayahnya. 25 nabi cuman sekedar kisah-kisah belaka. Begitu banyak perempuan dewasa tanpa sadar meniru pola ibunya. Belum kalau ada luka pengasuhan, belum kalau ada trauma, belum ada wah macam-macam. Jadi seringkali masalah rumah tangga lintas generasi itu bukan diwariskan melalui genetik, tapi melalui keteladanan. Bahwa kemudian biasanya turun-temurunnya bentuknya jelek, maksudnya gini, kenapa anak-anaknya bisa kena penyakit gula? Karena bapak ibunya pola makannya begitu gitu ya. Kalau anak-anaknya sekarang ini banyak makan UPF gitu ya, ultra processed food, ada makanan-makanan yang tidak datang dari makanan. Kalau bapak ibu beli chips kentang ya, yang harganya mahal itu, kita sebutlah seperti Pringles gitu. Itu kalau kita lihat pembuatannya, apakah terbuat dari kentang? Ternyata bukan kentang, gitu. Ternyata sintetis semua. Lalu apa yang dimasukkan ke tubuh kita itu? Cuma dikasih perisa, dikasih penyedap, udah itu dikasih pengawet, nah sudah badan kita mengolahnya dengan sangat luar biasa. Sel-sel mitokondria kita akan mengenali itu sebagai makanan, tapi ternyata nggak bisa diolah sebagai makanan. Akhirnya badan kita yang nolak dengan caranya, dengan sistem. Kenapa bisa ada jadi kanker? Kenapa bisa aja jadi apa namanya penyakit ini itu segala macam dan seterusnya? Karena pola yang dihadirkan oleh keluarga seperti itu. Nah kemudian kenapa anak-anak menjadi nggak suka makan sayur misalnya? Nah, ini jangan sampai kemudian para ibu yang tidak belajar bagaimana mengolah sayur dengan baik, tiap kali masak sayur selalu blonyoh, apa ya, mutesemine of blonyoh, terlalu mateng gitu. Mestinya kan cuma dibelansir aja gitu. Artinya kalau misalnya saya bicara kangkung gitu ya, kangkung itu kalau kita bikin pelencing itu masuknya mesti pelecing kangkung itu paling terakhir. Jadi udah mendidih dulu apa namanya bumbunya gitu. Baru kemudian pelecing itu masuk, matiin api, tutup, dikekep gitu. Sehingga dia masih fresh gitu.
Dan kita tahu beberapa laporan-laporan catatan gizi, ada beberapa jenis makanan yang justru tidak perlu digoreng. Terong, kemudian brokoli, kol. Itu Masya Allah itu akan jadi super penyakit semua itu. Padahal kalau kalau kita, eh, saya nggak tahu, ibu-ibu, afwan, kalau bikin eh, sambal pecel gitu atau apa, sambal terong gitu, terongnya dibakar atau digoreng ya. Saya kalau digoreng itu lebih enak, minyaknya lebih, Masya Allah, luar biasa. Kan kita kalau seneng sama minyak itu, begitu berminyak itu kayak leteh gitu, terus enak banget gitu kesannya. Padahal itu merusak badan kita. Brokoli juga sama. Bikin capcay itu dia terakhir kan biasanya. Supaya tetap dapat kremus-kremusnya itu gitu. Kalau bikin apa namanya saus marinara atau carbonara itu kan apa namanya bawang bombaynya diakhirin gitu sehingga dia masih krenyes-krenyes kalau digigit nggak lembek gitu. Nah belum lagi yang lain kok Mak. Jadi ngomongin resep masakan. Tapi maksud saya gini, ketika kebiasaan keluarga itu suka bikin bala-bala segala macam, maka ya sudah nggak bisa dihindari kan di kita tuh yang namanya namanya bakwan goreng itu apalagi kalau Ramadan ya Allah kalau nggak ketemu gorengan tuh rasanya kayak kurang afdol di hidup ini. Kayak pahalanya belum belum lengkap. Padahal itu sumber penyakit semua. Tapi ya namanya orang cuma ngikutin nafsu sesaat di mulut aja gitu. Enak tuh kremus-kremus gitu. Tapi ya gitu, balik lagi. Belum lagi peyek, belum lagi rengginang yang nggak ada gizi, gula gula gurih gitu, kerupuk segala macam dan seterusnya. Jadi artinya kalau cuma sekedar anak itu kan tidak meniru perintah ya, mereka meniru prioritas. Misalnya, orang orang tuanya misalnya bilang jangan main HP terus, tapi tiap malam bapak ibunya sibuk sama gadget. Yang dipelajari anak bukan kalimatnya, yang dipelajari anak adalah prioritasnya. Atau ketika orang tuanya berkata sholat itu penting, tapi seluruh aktivitas keluarga bisa berhenti untuk nonton pertandingan bola. Tapi untuk azan tidak bersegera. Berarti apa? Anak menangkap pesan yang berbeda. Mungkin sholat penting, tapi tidak sepenting yang ayah dan ibu katakan. Jadi, karena manusia ini selalu mempercayai perilaku daripada ucapan. Nah, terus, apa yang akan kita hilang kalau kita nggak ada? Ini pertanyaan yang harusnya bisa kita renungkan ya. Misalnya, Allah ambil kita. Apa yang masih hidup di keluarga ini? Apakah kebiasaan sholat masih hidup, masih berjalan? Apakah budaya meminta maaf tetap ada? Apakah tradisi membaca Al-Quran tetap hidup? Baca zikir pagi sore masih jalan? Semangat bantu orang lain tetap berlanjut? Apa semua berhenti karena selama ini mereka bergantung pada satu orang? Kalau nggak bapaknya, ibunya. Nah, modal keluarga yang sejati bukan hanya menghasilkan keluarga yang bergantung kepada seseorang, tapi menghasilkan sistem kebaikan yang bisa tetap berjalan meskipun dirinya nggak ada. Jadi, salah satu eh, pola atau model yang kita bisa adopt model keluarga bukan keluarga tanpa konflik ya. Ini mitos yang paling besar. Artinya jangan menganggap bahwa keluarga yang sempurna itu nggak pernah berantem. Banyak pasangan mengira bahwa keluarga ideal itu keluarga yang nggak pernah bertengkar. Padahal lebih penting justru bagaimana keluarganya bertengkar. Karena anak-anak belajar apakah perbedaan pendapat boleh terjadi. Apakah marah harus disertai dengan penghinaan. Apakah kesalahan bisa diperbaiki? Ada hal yang prinsip atau nggak prinsip.
Apakah meminta maaf itu apakah memalukan? Nah, kalau terjadi konflik bisa diselesaikan dengan sehat, maka anak insya Allah mendapatkan pelajaran hidup yang sangat mahal. Jadi menjadikan rumah sebagai laboratorium surga itu ada beberapa ikon. Jadi di surga itu kan ada ciri tidak ada dendam, sudah habis dikontrol, tidak ada penghinaan, gitu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan yang menyiksa. Maka pertanyaan yang jadi refleksi buat kita adalah apakah rumah kita sedang bergerak menuju karakter penduduk surga atau justru menjauhi? Karena keluarga surgaku ini dibikin bukan berarti rumah harus yang sempurna, tapi rumahnya harus menjadi tempat terbaik untuk berlatih jadi penghuni surga. Mulai belajar memaafkan, bersabar, berkorban, melayani, mencintai karena Allah. Itu kan bagian yang kemudian setiap kita jadi punya PR agak panjang itu. Nah, mungkin begini, ukuran keberhasilan keluarga itu bukan rumahnya sebesar apa, sekolah anak semahal apa, tapi jabatan orang tuanya setinggi apa, tetapi ketika anak-anak dewasa nanti, apakah mereka ingin meniru cara hidup kita? Karena pada akhirnya nanti setiap keluarga kan sedang menjadi model. Pertanyaannya cuma satu, model menuju surga atau model yang tanpa sadar menjauhkan keluarga dari surga. Nah, tema seperti ini biasanya memicu diskusi yang lebih hidup ya. Kalau Bapak Ibu mau sharing sama kita gitu. Jadi bukan sekedar mendengar daftar kewajiban yang sudah sering didengar, tapi kalau dari Bapak Ibu polanya seperti apa? Saya serahkan lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Khalis. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallahu khairan katsira. Jamaah Allah, kita saatnya untuk berbagi rahmat ya. Karena tema tentang tadi model keluarga tentu disebutkan oleh Ustaz Dodi tentang antara idealisme dan juga realisme gitu ya. Tentu tidak semua bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi tentu kesungguhan ya, semangat untuk terus menjadi lebih baik ini yang paling penting sehingga apapun yang kita lakukan selalu diniatkan untuk lebih baik lagi dan tentu dengan eh, semua upaya kita Allah akan limpahkan keberkahan dan pahalanya. Karena ibadah yang paling lama ini memang menikah ya, berkeluarga itu sampai akhir hayat kita ya. Dan bahkan mungkin setelah kita pun meninggal pun jejaknya kan akan terlihat di keturunan-keturunan kita, di anak-anak kita. Dan kesolehan kita insya Allah mudah-mudahan akan terus mewarnai bagaimana perjalanan anak kita ke depan gitu ya. Baik, silakan jamaah yang ingin sharing atau mungkin bertanya juga silakan tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang jadi teladan ya intinya begitu saja. Menjadi teladan, menjadi inspirasi untuk minimal keluarga kita, keluarga inti kita. Seorang ayah jadi inspirasi untuk istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri juga hal yang sama dilakukan gitu ya. Mereka menjadi inspirasi juga untuk anak-anaknya dan juga suaminya tentunya pasangannya dan anak tentu tidak hanya berdiam ya, terus bertumbuh dengan lebih baik juga. Silakan yang ingin sharing ada. Iya, sambil nunggu Ustaz. Mm, Mereka lupa loh mainan yang pernah kita beliin. Mereka lupa loh tempat-tempat yang mereka dikunjungi itu kemana aja. Tapi mereka mungkin lupa sebagian nasihat yang pernah kita sampaikan. Tapi ada hal yang nggak akan pernah hilang. Suasana rumah tempat mereka dibesarkan. Itu ambience-nya gimana? Rumah ini aman atau melelahkan? Ayahnya sosok yang ditunggu atau yang dihindari? Ibunya tempat pulang atau tempat mengadu yang tertutup? Main rahasia-rahasiaan sama siapa? Kesalahan disambut dengan bimbingan dan penghukuman atau punishment? Apakah Allah hadir dalam keluarga atau hanya hadir dalam bingkai kaligrafi di dinding? Karena pada akhirnya nanti manusia hanya dibentuk dengan eh, tidak hanya dibentuk dengan apa yang diajarkan, tapi dia dibentuk oleh atmosfer yang mengelilinginya tiap hari.
apa yang dibaca. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu di Bapak Ibu selain Ustadz Ruli yang punya hobi baca sekeluarga, saya nggak tahu berapa berapa keluarga yang punya kebiasaan baca, tukar-tukaran buku dan segala macam. Kalau ketika anak sudah lebih percaya atau curhat kepada sahabatnya gitu ketimbang orang tuanya, apa sih yang katakanlah sudah terlanjur dan kita baru sadarnya di usia-usia yang anaknya sudah besar, ini apa yang bisa kita lakukan Ustaz, dengan sikap anak yang lebih Ayo, percaya curhat kepada Bismillah. teman-temannya? Bismillah. Bismillah. Rubah sikap, rubah sikap. Kitanya yang rubah sikap. Oke, selama ini Bapak Ibu salah, Bapak Ibu kurang perhatian sama kamu. Oke, kira-kira eh, kalau Bapak Ibu minta maaf sama kamu selama ini agak cuek, selama ini bisa nggak kita mulai lagi hubungan yang baik ini untuk merehabilitasi hubungan kita? Diobrolin, diomongin, dienakin. Atau jadikan dia orang yang dewasa yang sudah punya kemampuan untuk memilih atau menetapkan satu keputusan. Misalnya, kita udah tahu nih, kita mau melakukan A, B, C. Terus kita tanya ke dia, Kak, bingung deh, mending A, B, atau C. Kalau menurut kamu gimana prioritasnya? Nah, dia kan berusaha untuk kemudian, dia kesempatan untuk punya kesempatan untuk ngomong, untuk nyampein apa yang jadi pendapatnya. Mungkin pertama, kedua nggak bisa langsung, gitu. Tapi dengan sering begitu kita, mama lagi ini deh, lagi nggak punya ide masak apa. Kamu belajar masak nggak? Saya belajar masak itu SMP, Ustaz. Insya Allah. Ibu bikin ini diajarin ke saya itu. Ini kalau gini bumbunya anu, ini sampai pernah dites. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Saya cuma boleh ngorek pakai kuku. Pakai kuku cium. Ini kencur. Iya benar. Ini ini apa nih? Ini lengkuas. Ini jahe. Gitu. Itu sampai sampai yang paling keder itu bikin temu lawak itu. Temu kunci. Nah, yang gitu-gitu tuh sampai ini apa? Kalau daun yang gini ini daun apa? Gitu. Hmm. Sehingga tahu kalau ini diginiin maka harusnya gini. Tapi kalau ini diginiin maka jadinya gini. Jadi sampai sekarang itu tahu rimpang itu bikinnya apa aja gitu. Beras kencur itu yang enak campurannya apa aja berapa 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 dan segala macam itu sudah dari kecil diajarkan sama ibu. Dan saya tahu betul apa namanya kalau merhatiin makanan-makanan Chinese itu biasanya bawang putih duluan, minyak diangetin, bawang putih, gitu. Hmm. Habis itu baru yang lain, gitu. Atau bumbu-bumbu jadi lah biasanya. Nah ibu tuh jarang bikin bumbu jadi, biasanya langsung dadakan begitu. Karena ada yang suka bikin bumbu jadi langsung masukin ke toples, jadi kapan kapan mau tinggal tinggal colek. Kalau sekarang sih udah sasetan semua. Masukin ini 2 sendok, masukin ini. Enak banget kalau sekarang. Gitu. Kalau dulu Iya. masih mesti ngenal ngenal bahan dan Pengurus sendiri ya Ustaz, ya? nyiapin nyiapin bahannya dan bahkan alhamdulillahnya di belakang rumah itu masih ada halaman, Zat. Jadi korek-korek itu masih ada apa namanya apotek apotek hidup itu masih ada apa namanya kalau mau cari pandan mau cari apa kemangi mau cari apa sampai pernah saya nanam rimbang rimbang itu apa ya lencak kalau orang Sunda bilang gitu. Nah itu kalau dibikin tauco gitu pakai pakai tempe pakai cakalang wah itu seru itu kayak gitu tuh. Dan saya sih nggak yakin Ustaz, ini generasi sekarang ini mengenal hal itu. Mungkin orang tuanya juga nggak tahu apa karena kesibukan Iya, kalau kerja. ditanya Atau- bapak-bapaknya masak enggak itu pasti banyak yang enggak itu. Iya. Nah ini Mbak Oli sudah selesai, silakan Mbak Oli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Li? Alhamdulillah. How was your weekend? Alhamdulillah kemarin ke Garut, Ustaz. Masya Allah. Oh, nggak ketemu sama Ustaz Halis ya? Masya Allah Garut juga tadi. Ikut makamin nggak? Iya. Gimana, Li? Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang kadang ada anak itu yang merasa sangat connected sama salah satu daripada orang tuanya gitu. Iya, Kayak iya, ayah daripada ke iya, ibu gitu. iya. Walaupun sebenarnya kan ibu itu disebutkan 3 kali gitu ya, lebih Hmm, dari hmm, hmm. ayah gitu. Em, Bagaimana cara apa ya kayak apakah is it okay dan misalnya saya tuh kadang ngerasa kayak saya tuh karakternya sebenarnya mirip banget sama ayah gitu. Jadi kalau misalnya ke ibu tuh eh, eh, apa namanya takutnya terlalu menyakitkan untuk ibu gitu because like saya melihat mungkin kerasnya saya tuh takutnya nggak cocok gitu ke ibu gitu. Kemudian bagaimana ya caranya untuk mungkin ngebalance karena takutnya kayak ya memang kadang ibu tuh suka juga sih ngobrol-ngobrol in some topic tapi kebanyakan kayak konsul tentang misalnya keputusan hidup segala macam itu tuh emang ke ayah aja gitu. Jadi kadang aku mau konsul sama ibu juga kadang diginiin kayak ya udah kayak aja mah kalau masalah kayak gitu karena mungkin karena sudah menikah jadi kan ibu itu merasa kayak kepala keluarga segala macam itu tuh ayah nah jadi memang lebih dekatnya itu ke ayah gitu itu mohon pandangan yang Ustaz. Baik, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Sama nih anak-anak aku gitu juga. Anakku perempuan empat perempuan semua. Dan kalau ada apa-apa nggak ngomong ke ibunya, ngomongnya ke saya. Entah itu keputusan ambil jurusan, entah itu ngambil tambahan skill, entah mau nambahin hafalan Quran di kelas-kelas tahfiz, entah itu mau ikut les Inggris apa segala macam dan seterusnya, mau ngambil fotografi, mau ngambil jurnalistik, mau apa segala macam kegiatan sekolah itu lebih banyak pertimbangannya ke saya. Kenapa? Karena ibunya model pendidikan dan pendekatannya ya nggak sama. Kalau ibu lebih lebih ke keterampilan yang sifatnya pribadi. Bersihin pembalut itu gini, nyuci celana dalam itu gini. Kalau jemur BH itu taruh di dalamnya baju yang lain, apa segala macam. Jadi nggak apa namanya nggak kelihatan sama banyak orang. Lebih lebih ke norma sih kalau ibunya. Tapi kalau kalau ke saya kayak itu tadi untuk jurusan apa segala macam. Karena lebih lebih logic thinking ya kalau laki-laki ya. Jadi mutusin sesuatu itu. Nah, padahal kadang-kadang saya juga nggak pernah ngasih jawaban, tapi saya guiding, Hmm. saya coaching aja. Misalnya kayak yang ketiga nih, dia mau masuk kuliah, dia kepengen yang jalur prestasi. Saya bilang sama dia, kalau kamu nyari jurusan yang udah jenuh, semua orang ke situ maunya, pasti saingannya banyak. Tapi kalau mau cari sesuatu yang kira-kira nanti bakal kepake buat setelah dirimu jadi istri. Kalau jadi istri itu bakal apa sih? Gitu. Kira-kira jurusan apa yang bisa dipakai buat jadi istri? Kira-kira kalau eh, pinter di matematika, apakah dia jadi insinyur? Dia ke lapangan, dia insinyur sipil, kayaknya urusan laki-laki deh itu. Gitu. Tapi kalau mau ambil desain. Desain itu kita nggak usah ke lapangan, tapi kita apa namanya di meja Hmm. atau gizi. Gizi itu anak bisa makan gizi dari ilmu kita, gitu. Tata boga misalnya atau apa gitu, bisa bikin kayak catering apa segala macam. Atau PLS itu pendidikan luar sekolah. Jadi dari situ nanti bisa jadi guru guru les, bikin tempat kursus, bisa wah macam-macam. Tapi anak nggak ketinggalan karena kita ngajar. Gitu.
hafalan anak jadi multifungsi gitu. Karena udah tahu mau setinggi apapun perempuan kalau sudah jadi istri ikut suami, udah nggak ada cerita itu. Hmm. Itu kan no compromise kan. Gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan begitu kalau saya ke anak-anak saya yang alhamdulillah sih udah dua yang mentas ya, dua yang mentas, tiga tiga yang di UPI di Bandung. eh, itu saya ngebarnya cuman dari sisi pribadinya aja. Saya cuman bilang kalau kamu menghadirkan sesuatu yang ajaib, pasti Allah juga hadirkan sesuatu yang ajaib juga buat kamu. And it happens gitu. Dia waktu mau ujian itu dia geber pakai tahajud, gitu. Hmm. Tapi dia nggak ngomong ke saya. Hmm. Begitu lulus masuk, saya tanya, apa amalannya? Ditahajudin. Gitu. Nah, itu tuh hati-hati tuh. Itu kalau tahajudnya berhasil, terus biasanya kalau udah dapet, terus biasanya tahajudnya jadi malas karena udah dapet apa yang dikepengenin. Hmm. Enggak, yang enggak gitu lah Pak. Ya biasanya gitu, gitu. Saya coba bikin dia istiqomah dengan tahajudnya. Ya gitu kurang lebih. Nggak tahu nih yang keempat ini nanti yang masih SMP, masih kelas 9, naik naik kelas 9, masih ke ibunya, masih belum punya bayangan yang kayak gimana banget gitu. Belum belum menentukan jalan hidup. Masih ya udah fokusnya lebih ke belajar dulu gitu. Tapi kalau anak-anak saya di pesantren itu memang sengaja saya bikin mereka jadi orang yang punya pemahaman agama. Sehingga dia keluar pun kalau di lulusannya pesantren Husnul Khotimah itu track recordnya di saya adalah setidaknya dia bisa bahasa Inggris, setidaknya dia bisa baca Quran, setidaknya bisa bahasa Arab. Itu udah modal ini. Hmm. Bahasa Inggris, bahasa Arab, baca Quran itu sudah modal. Ngajar bisa, tahsin bisa, gitu. Dan terus mau nerusin dakwah atau enggak itu urusan dia. Tapi setidaknya dia menjaga keluarganya kan dari ilmu yang tiga itu. Itu. Hmm. Allah alam. Gak Yes, apa-apa itu chemistry-nya memang anak-anak perempuan memang ke bapak biasanya. Kebanyakan begitu. jadi aman ya Ustaz ya. Aman. 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 Apa suara Cuman ibu iya patut itu juga tinggal iya cemburu nih, Ustaz. bisa aja, bisa aja. Anak saya lebih Kan dekat sama iya ayah gitu. banyak yang bilang bahwa aku melahirkan yang lebih dicintai. Jadi anaknya eh, kalah ini, kalah perhatian sama suaminya kayak direbut. Tuh. Jadi apa namanya? Ada anak kecil yang dia tanya sama mama, kenapa aku harus bisa tidur sama mama? Ya kan kamu udah gede, papa lebih gede tidurnya sama mama. Hmm. Iya loh. Konsepnya nggak apa-apa ya. Dia berat meninggalin mamanya. Tapi akhirnya dikasih pengertian bahwa ya kondisinya harus harus begitu. Makanya anak-anak itu udah mulai disapih kasih sayangnya itu di umur 7 tahun itu kan. Wallah alam. Mbak Nita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kangen wabarakatuh. aku sama Ustadz Mulis. Kak, kak, kak. Halo Wiki kak teko ngaji. Mana oleh-olehnya Garut? Alhamdulillah ikut berduka cita sama keluarga semua. Ude juga. Ude mau nanya tadi, udah ada bilang tadi dalam satu keluarga itu ada partner-partnernya yang kayak kita tahu ada yang membawa disiplin, membawa kasih sayang, membawa ketenangan, dan itu kan boleh dikatakan kalau bisa itu dalam satu paket ya, idealnya kan seperti itu ya. Iya. Jadi nah sekarang pertanyaan saya cuma satu. Bagaimana kita mencari pasangan hidup, baik suami ataupun istri? Saya masih punya Kevin yang eh, jujur sampai hari ini saya masih masih berjuang untuk dia. Supaya jangan salah ya, jangan salah kayak saya lagi. Jangan salah memilih, terutama.
Begitu juga mungkin saya. Ada pesan apa? Request buat Ude. Gimana Ude cari jodoh Ude? Gitu ya Ude. Jadi itu requestnya masih ya Ude. Baik, Baik. Jadi begitu. Bagaimana mencari pasangan baik untuk suami ataupun istri secara eh, baik. Bismillah. yang Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita nggak bisa berusaha untuk memberikan yang terbaik versi kita. Tapi kita mesti tahu anak kita demenannya yang bagaimana. Anak kita mampunya kayak gimana. Karena tiap orang punya karakter yang sangat berbeda, dibesarkan dengan pola berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dengan yang berbeda, dengan bacaan yang berbeda, dengan gempuran hidup yang berbeda, tapi dia harus berhasil keluar dengan survive gitu. Yang pertama mungkin gini, beritahukan kepada siapapun, anak kita atau siapa saja, kalau namanya pilih pasangan itu yang pertama enak dilihat dulu. Ada orang yang enak dilihat gitu, tapi begitu mulai ngomong, gaya ngomongnya enggak banget. Ada orang yang enak dilihat asal diem. Karena begitu nyerocos, sikap karakternya buruk. Ada orang yang kemudian dari mulai cara, ini masalah prinsip menekan yang paling awal ya. Artinya gini, ada loh keluarga yang kemudian kalau ngobrol sama lawan jenis, itu dia nggak mau staring. Dia nggak mau ngelihat mata. Dia nunduk atau ngelihat yang lain. Dan kalau dia sudah mulai menjaga pandangan seperti itu, wah itu luar biasa. Kalau itu yang dicari. Kita kadang-kadang gini, kita nyari yang sesuai sama kita, yang bisa memahamin kita, yang bisa ngertiin kita. Itu tahap awal yang versinya kita. Kita harus ketemu sama versi kebalikannya. Nah, saya baru ketemu ini kurang lebih setahun terakhir. Jadi saya bilang bahwa saya begini ini karena kamu begitu. Jadi saya sebetulnya merespon apa yang kamu kerjakan ke saya. Makanya saya kayak gini. Padahal saya dulu nggak gitu. Nah, ternyata dia tumpahin semua. Oke, apa dipikir saya juga nggak berubah? Apa dipikir saya juga nggak bermetamorfose? Apa dipikir selama ini terus jadi nihil semuanya, upaya-upayanya? Terus mulai itu dirinci tuh. Saya ini, saya ini, saya ini. Oh. Ada bagian yang nggak kelihatan di saya, tapi saya nggak pernah lihat itu sebagai sebuah pengorbanan. Dan itu betul-betul saya saat itu saya appreciate beliau. Saya langsung, aduh, cara saya ngelihat salah. Saya selalu ngelihat dengan versi saya. Harusnya saya ngelihat versi dia yang menghadapi saya. Jadi kalau boleh saran umum sih, caranya gini paling gampang. Kamu masih bisa nyesuaiin diri nggak sama dia? Sampai tahap apa? Karena kalau mau nyari sempurna nggak akan ketemu. Di awal-awal kajian saya selalu pakai 2 mantra. Ya Allah, kalau memang ini jalan ke surga, saya ikhlas. Begitu ngeliat pasangan, saya langsung punya mantra. Dengan semua kekuranganmu, engkau sempurna untukku. Jadi ketika kita melihat begitu, oh ya memang Allah ngasih bagian itu ke dia supaya saya bisa menerima itu.
kalau dia menjadi akseptor, ya saya harus menjadi reseptor. Gitu. Jadi setiap kali dia punya satu aksi positif, saya harus menegatifkannya buat ngimbangin. Gitu. Kalau positif-positif kekenyangan, capek dua-duanya, exhausted. Yap. Gitu. Jadi kemampuan beradaptasi itu yang justru lebih penting. Karena gini, pernikahan itu adalah penyatuan satu lembaga di mana dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda gaya hidup, berbeda cara berpikir, berbeda budaya bicara, berbeda cara baca, cara menanggapi, kecepatan IQ, ketipisan rasa, kepekaan hati, dan seterusnya, itu dengan perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa, dan pernikahan itu mesti dipahami sebagai masa penyesuaian sampai mati. Masa penyesuaian sampai mati. Karena kalau sampai saya puas atau sampai saya senang, berarti egoisme. Kalau orang lain senang, saya nggak senang, berarti berkorban. Nah, mohon izin, kita berkorban kambing, berkorban sapi waktu Idul Adha kemarin itu ikhlas-ikhlas aja nggak sih? Kenapa? Kenapa kok bisa ikhlas-ikhlas aja? Wong kita nggak butuh kambingnya, kita nggak butuh sapinya. Kita butuh rahmat dari Allah. Mengapa itu tidak kita kerjakan pada saat kita berkeluarga? Jadi korban perasaan, korban uang, korban mental, segala macam, dan seterusnya. Itu membuat kita menjadi, oh, yang Allah inginkan seperti ini. Baiklah. Maka yang seperti saya bilang, setiap kita punya Ismail. Kalau Nabi Ibrahim punya Ismail diganti sama Allah SWT, kita punya apa yang masih belum diganti sama Allah? Nyembeli ego, udah belum? Gitu. Ketika ada sesuatu yang kita pahami benar, kita ngeyel mempertahankannya atau berusaha untuk bisa menerima orang lain. Karena memahami itu bukan versinya orang harus paham sama saya, tapi versi di mana orang juga bisa kita pahami juga. Karena gini, ada situasi-situasi yang tidak kita inginkan, tetapi Allah jebak kita, Allah benturkan kita, Allah hadangkan kita kepada sesuatu itu yang ternyata selalu ada hikmah baiknya. Contoh, ada seorang bapak yang dia naik pesawat, dia dalam keadaan lelah, kurang tidur, dan dia kepengen istirahat. Jadi kepengen ngobrol itu sekian jam itu dia pakai buat alat tidur. Oke. Maka dia pasang gaya komunikasi tubuhnya, dia tarik kapushonnya di sweaternya itu, terus kemudian dia pasang kacamata hitam, dia bersedekap. Dia nunduk. Artinya apa? Don't disturb me, gitu kan. Tapi ternyata orang sebelah nyolek. Pak, mau kemana Pak? Dia langsung berat buka mata gitu. Duh, orang mau istirahat kan gitu bahasa tubuhnya itu. Ke Jakarta Pak. Oh, Jakarta di mana? So akrab banget kan gitu. Biasa orang nanya yang aneh-aneh gitu. Basa-basi. Jakarta di mana? Liatin lama gitu. Urusan apa sih, kepo amat gitu. Emang kalau dijawab terus dia mau nganter gitu. Ada tugas Pak, ada di kementerian. Oh, ngobrol. Saya ini Pak, saya itu apa segala macam. Sampai akhirnya jadi temenan, jadi sahabat. Terus dia janji mau nganterin
pakai eskortnya dia. Gitu. Ditraktir makan malam di situ. Jadi sebelum pulang ke tempat asalnya, beliau ditraktir makan di Jakarta di tempat makan yang paling enak favorit keluarganya, dibayarin. Ada hikmahnya kan? Jadi nggak perlu keluar ongkos buat makan kan gitu paling enggak. Gitu. Dan ternyata luar biasa jadi sahabat setelahnya. Gitu. Jadi Allah SWT ingin menghadirkan orang yang mengganggu ini menjadi sahabatnya. Dan cara Allah itu kadang-kadang gitu aja. Gitu. Ada yang sebaliknya. Dikasih teman baik, nggak taunya nikung dari belakang. Dikasih teman seseruan, nggak taunya macam-macam. Wallahu alam. Jadi harus nyiapin kondisi seperti apapun pasti Allah sudah pastikan Kevin pasti ada jodohnya. Amin. Amin. Gitu. Amin. Amin. Dan kalau ada jodoh buat jenengan pasti dijegrakan. Amin. Gitu. Itu ya Ude. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkaitan dengan hadis Rasulullah yang sering dikutip tadi ya, oleh para ustadz, para khotib gitu tentang wanita dinikahi karena 4 perkara itu tadi ya. Ya, betul. Fazfar bidzatid-din gitu kan ya. Kalau dalam Iya. hadis terakhir itu maka Mm-mm. pilihlah agamanya. Ini Iya, mungkin karena agamanya paling baik. agama itu sifatnya luas apa kalau dipretelin gitu tadi. Prinsip-prinsipnya aja. Dia sholat, dia bisa ngaji gitu kan. Standar-standar aja. Yang penting Tuhannya Allah gitu. Nabi Muhammad bukan dari cahaya gitu. Jadi nggak aneh-aneh pemahamannya. Akidahnya lempeng. Nah, ayo Bismillah gitu. Oli nambah lagi Oli. Silakan Dik. Iya udah soalnya masalah jodoh ya. Saya mau tanya juga kayak kalau misalnya seorang wanita atau laki-laki kan juga dipilih karena agamanya. Namun kan kita nggak tahu gitu udah kayak jodoh itu datangnya dari mana dan bagaimana sih seorang muslimah gitu yang baik untuk eh, maksudnya kayak tidak pasif juga gitu, tapi tidak seperti mengejar juga gitu karena saya pribadi kayak sekarang lagi mencoba gitu misalnya kayak not appearing too much on social media jadi I remove all my male followers gitu jadi semuanya woman only namun beberapa komen dari teman mungkinnya kayak tapi kalau misalnya jodohnya datangnya seharusnya dari sana gimana kan sekarang people has to know you gitu kayak personal branding gitu jadi misalnya kan misal kayak banyak gitu kreator menikah dengan konten kreator misalnya gitu. Nah itu bagaimana udah pandangan Ustaz gitu kayak ya misalnya kayak seorang wanita itu kan menjaga diri namun sebatas mana gitu secara detail Baik. world. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Tentu kalau mau main sosmed personal branding kan nggak harus majang muka ya. Hmm. Konsep tulisannya, Hmm. materi yang dia sampaikan, catatan-catatan, foto-foto yang mungkin dia buat tentang pemandangan apa segala macam. Saya punya teman SMP namanya Justina. Hmm. Dia cantik, Hmm. tapi lebih cantik foto-fotonya. Tiba-tiba dia main makro, ada lebah lagi ngisep bunga, tiba-tiba ada embun apa namanya dia 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 fokus di belakangnya blur semua, terus tiba-tiba nanti ada pokoknya fotonya keren-keren Hmm. dari sisi foto yang sangat artistik. Artinya dari situ bisa jadi personal branding nggak? Ini orang seneng keindahan Hmm. gitu. Atau kalau misalnya dia lihat postingannya apa? Lebih banyak apa? Ayat mungkin, lebih Hmm. banyak hadis mungkin, motivasi mungkin, dan seterusnya. Nah, personal branding dari situ. Bukan dari majang-majang jerawat saya nambah 1, gigi saya lagi apa, nggak penting banget. Hmm. Gitu. Bukan dari sisi exposure tubuhnya, karena tubuh bisa menua. Gitu. Karena kecantikan bisa pudar. Gitu. Tetapi integritas, kejujuran, ketulusan itu muncul dari apa yang kita sampaikan.
Di mana-mana misalnya kita foto, oh, ada makanan enak nih, kita foto, terus kita unggah. Niatnya apa? Hmm. Niatnya nunjukin ke orang bahwa Lilo, makanan gua mahal-mahal, nih loh, gua hedon, apa yang dia pengen tunjukin. Gitu. Hmm. Tapi kalau isinya tentang dia ternyata suka garnishing food misalnya, Hmm. maka dia pilih pilih dari misalnya dari Pinterest di mana apa segala macam dan seterusnya, foto-fotonya bagus-bagus dari itu. Bisa nggak orang ngelirik dia jadi stylernya produknya? Kayaknya taste-nya bagus ya, Hmm. diminta jadi rekomen. Atau buku-buku yang dia resensi, dia nggak ngomong panjang tapi dia tunjukin sampul buku. Tuh. Dia kumpul sampul buku, habis itu dia tulis resensinya atau dia sampaikan pakai mungkin pakai AI suaranya gitu. Cari Eleven Labs yang bagus gitu. Terus dia resensi buku. Buku ini cerita tentang anu ini atau segala macam. Tapi kalau teman-teman mau lebih deep lagi nanti ada buku yang lainnya aku ini. Tunggu ya. Buku berikutnya aku kabarin. Kan jadi oh ini pembaca buku kan gitu. Berarti personal brandingnya kecerdasan gitu. Hmm. Jadi bukan 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 sesuatu yang negatif dilihatnya. Eh, kalau dia seneng traveling, dia nggak perlu nunjukin hobi traveling apa segala nggak usah. Dianya gitu ya. Tempat-tempatnya aja gitu ya udah. Heeh. Ini Wah. di gunung anu, ini di gunung ini di taman anu, ini di taman ini di belakang rumah, ini apa segala macam dan seterusnya. Sehingga eksploratif. Mhm. Gitu. Personal branding nggak harus nongol Oh iya. gitu. Atau kita senang olahraga gitu, Mhm. senang olahraga atau senang koleksi sepatu olahraga atau kita secara ergonomis ngerti ngerti apa namanya treatment buat kaki itu seperti apa. Kita cari animasi-animasi yang nggak ngeliatin aurat. Kita cari foto-foto kartun yang bisa dipakai buat itu. Kita bikin animasi-animasi yang sederhana yang bisa mewakili itu. Banyak banget caranya kalau mau personal branding. Jadi nggak usah menampakkan diri kita gimana kita ini itu segala macam nggak usah. Eh, apa yang kita koleksi, apa yang kita jual, apa yang kita hadirkan itu how to present juga jadi pertimbangan orang lihat. Hmm. Karena makanan boleh sama tapi begitu ada garnish yang berbeda, Masya Allah. Apa bedanya eh, steam cassava sama singkong rebus? Cuman ini doang ya. Namanya doang. Kira-kira fotonya bakal beda nggak? Beda. Beda. Kalau singkong rebus gimana namanya? Enggak profesional. Ya. Piring, Mm-mm. singkong rebus, udah kan? Mhm. Nah, tapi kalau steam cassava, Mungkin ada kira-kira piringnya beda nggak? beda. Oke, dikasih alas daun nggak? Ada Mungkin. garnishnya nggak? Ya. Mm-mm. Gitu. Sama. Cuman perspektifnya aja. Iya. Gitu. Oke. Apa? Kalau Bu Yanti bilang itu sticky rice, apa brown sugar. Mhm. Ada yang tahu sticky rice brown sugar? Tahu. Oh. Gemblong. Sticky rice brown sugar Pikiran pasti juga. potongan pandan dibikin tempelin gitu. Sticky rice brown sugar. Baru Kira-kira tahu, baru tahu. Harganya jadi beda ya. Gara-gara pakai bahasa Inggris. eh, harga sama tampilan jadi makan jadi beda tuh. Itu. Kamu kalau misalnya udah eh, Ya, kegiatan apa sih? Apakah wanita itu harus kayak proaktif gitu? Misalnya, I don't know, misal apakah kita
Misal ada orang yang pas gitu di hati, what should they do? They should just wait atau kayak I don't know, make a move. Karena kan kalau kita kan taunya kayak stigma itu ya kamu menunggu gitu karena harus laki-laki gitu. Enggak, Tapi enggak. gimana Ibunda Khadijah ide gimana? duluan, proaktif ya. Hmm. Ibunda Khadijah duluan. Tapi itu nggak jadi modus gitu. Loh, maksudnya Gitu. jika memang itu untuk mengukur pre-ta'aruf, why not? Hmm. Enggak ada masalah. Saya sering dimintain bantuan untuk, udah aku mau cowok yang itu tuh. Oke, let me introduce you. Oh, gitu. Itu langsung tak deketin, lagi nyari calon nggak? Kriterianya kayak apa? Jadi saya nggak bilang bahwa ini ada perempuan suka sama lo gitu, nggak. Ya bisa yang gini saat yang anu. Saya bilang, wah kalau kayak gitu sih nggak cocok buat dia nih. Gitu. Habis itu baru terakhir tawarin, kalau ada yang suka sama antum, kira-kira gimana? Kalau dia bilang, wah boleh Ustaz, CV-nya gitu. Kita tukeran CV dulu gitu. Apa? Kalau misalnya itu, misalnya kejadian, ya bisa aja. Tapi berapa kali saya masuk dan ditolak, banyak banget. Dan itu biasa. Hmm. Ya berarti bukan jodohnya kan gitu. Sesederhana itu. Nggak apa-apa. Perempuan mulai dulu nggak apa-apa. Cuman caranya yang mesti ahsan. Gitu. Terakhir deh, Kun. Kalau Kenapa? menanggap quote terakhir ya, Hmm. tapi orang yang suka sama kita gitu, biar mungkin bisa jadi kalau misalnya kita nggak suka mungkin mudah gitu. Tapi kalau misalnya jangan-jangan kita juga suka gitu. Nah, tapi kan misalnya timingnya belum pas nih, belum Hmm. mau nikah sekarang juga gitu. Iya. Tapi kata ayahku kayak eh, tergantung kamu gitu, kamu mau menutup jalan atau tidak gitu kan. Ya, sebenarnya saya Hmm. mau menutup jalan ya, kita nggak tahu ya apa possibility gitu kan. Iya. Tapi saya juga tidak mau keluar dari syariat gitu, udah. Itu Hmm. sebatas mana ya gitu. Misalnya saya merespon gitu kayak ya udah singkat-singkat aja gitu kan. Terus udah gitu atau kayak gimana udah. Iya. Selama tidak japrian, Mhm. tidak ada sesuatu yang bersifat flirting atau khalwat, nggak apa-apa. Oleh Hmm. pernah kontak aku nggak? Pernah Ah, ngapain tuh? nanya-nanya. Ya udah sebutuhnya aja, Hmm. gitu. Sebutuhnya aja. Nggak ada tuh cerita. Udah makan belum? Udah sholat tahajud belum? Nggak ada tuh gitu-gitu. Iya, iya. Itu apa? Flirting syariah itu katanya. Oke. Iya, Lagi iya. puasa enggak? Nanti maghrib ingetin ya. Kayak nggak punya azan aja. Dekat gaplok yang begitu. Hmm. Misal kalau misalnya ini orang ya udah terus ngirimin kita buku gitu kayak gitu. Itu termasuk flirting nggak atau kayak hmm, Enggak, kalau memang berbagi wawasan gitu, kalau memang senengannya dia begitu, saya suka juga begitu juga. Saya juga begitu juga. Saya buku ini bagus banget gitu. Saya sampai gini kadang-kadang. Ada buku bagus, saya kasih ke teman, baca deh. Ternyata dia nggak mau baca. Itu ya, lama nggak dibalikin. Saya begitu tanya, bukannya mana? Nggak ada niat mau flirting atau apa, bang. Kepengen juga, "Bang, itu buku bagus, lu baca keren deh gitu. ya, ya. Lebih ke referensi aja gitu. Mm-mm. Udah. Ya, Jadi nggak usah kegeeran juga kalau misalnya ada begitu tuh. Balikin aja, kasih hadiah. oh, Kasih hadiah buku lagi gitu, yang kira-kira se seversinya. Jadi kalau dia ngasih buku yang versinya dia, kita kasih buku versi kita. oh, Gitu. Nggak apa-apa. mm-mm. Dan kata Rasul SAW itu, saling memberi hadiah itu menumbuhkan kasih sayang memang.
Dan itu nggak harus sama orang yang kita sayang. Saya sama jamaah ini sering kirim-kiriman macam-macam. Tanya Ustaz Khalis dikirimin apa sama Ustaz Dodi. Tanya saya yang lain teman dikirimin apa sama Ustaz Dodi. Kalau lagi pengen, ini ada bukur kayaknya aku mau berbagi deh. Bagi aja, nggak ada urusan. Nggak ada naksir-naksir nama Ustaz Khalis. Ya udah. Yang penting memang intensi kita senang berbagi, udah berbagi aja apa. Iya. Baik. Atau nuhun. Mangga. Masya Allah. Dan tadi Babe WhatsApp nggak minta izin tidak bisa hadir karena lagi di Siap, Korea katanya. nggak apa-apa. Beliau lagi di luar negeri. Baik. Jadi sekarang lagi apa namanya sudah masuk meeting mungkin beda jam ya dengan di Korea ya. Baik, alhamdulillah syukurlah jazakallah khairan. Udah bisa mendampingi kita nih untuk sama-sama kembali memahami antara realitas dengan idealisme tadi ya, karena ini memang harus dikombinasikan dalam membangun sebuah keluarga, model keluarga yang terbaik untuk kita gitu ya. Dan ini apakah untuk besok masih membahas ini Ustaz, atau ada sesuatu? Boleh. Itu Teh Nadia mau ngomong tuh. Mangga Teh. Assalamualaikum, Bude. Nggak berani raise hand dia. Jitak nih. Enggak ngerasain kok. Enggak rasain. Sebenarnya tadi pengen komen sih. Kan udah punya cara-cara gitu buat itu tuh yang masalah ta'aruf kayak gitu-gitu. Tapi udah nggak sampein kan, soalnya banyak yang ngincer udah juga. Allah. Sekedar sharing sih ya. Itu buat Teh Oli. Bisa titip ke Ude juga kan. Jadi maksudnya nitip sampein perasaan atau misalnya keinginan atau lebih ke kayak ngecek si cowoknya kayak gimana ya sama Ude gitu. Lebih asik kan kayak waktu itu ya Ude ya. Iya. Itu aja sih tadi. Syukuran Ude, nggak banyak yang bisa disampaikan lagi. Sehat. Baik. Jadi dibawa asik aja, nggak usah yang kayak gimana Bang. Kalau mulus jalannya dimudahkan, kalau nyangkut berarti dipersulit. Udah gitu, ini gampang. Sesederhana itu. Ana juga, ya kalau mau bongkar aib mah, istri saya ini perempuan yang ke-24. Kan playboy cap kampang ini. Mas Agus tuh tahu tuh. Tahu kelakuannya itu. Tedian juga tahu kelakuannya. Tapi ya sudah, itu bagian dari masa lalu. Dan berhenti di H-1 sebelum nikah, saya mutusin yang SMA. Gitu. Jadi besok mau nikah tuh mutusin yang SMA. Kita udahan ya. Aku besok mau nikah. Wah, itu kayak apa rasanya. Tapi ya begitu kelakuan si musang berbulu domba ini. Gitu. Tapi itu kan bagian dari masa lalu. Ya sudahlah gitu kan. Itu kalau misalnya memilih itu deh kayak lebih baik orang yang kita kenal secara real life atau it's okay gitu, seseorang yang kita tahu gitu. Lebih baiknya kalau misalnya ada nggak sih secara historis, misalnya para nabi itu memang selalu bertemu dengan istrinya yang memang kayak udah lama kenal misalnya gitu, atau kayak gimana? Ada yang begitu, ada yang enggak. Kayak Rasulullah SAW sama Maria Kiptiah itu enggak begitu. Itu hasil briefingnya Ibunda Aisyah itu. Ibunda Maria Kiptiah itu bisa jadi istri yang solehah versinya Rasulullah SAW. Karena Ibunda Aisyah paling tahu Rasulullah saya kayak apa. Beliau nggak suka dimasakin kayak gini ya, gitu. Dia nggak suka lah perempuan tuh gini ya, gitu. Di brief, kan keren tuh. Tapi ada yang Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca Rahikul Maktumnya Syekh Mubarak Furi, itu kita akan ketemu sama kekasihnya Rasul SAW yang nggak jadi istri. Namanya Ummu Hani. Kenapa itu?
Lah, kan seru itu. Makanya baca baca sirahnya seru itu. Wah, ini jadi bahasan khusus nih pernikahan ini karena kisah kisah masa ininya, kisah asmaranya Rasulullah katakan begitu ya. Ustaz. Iya, iya itu seru itu. Jadi Rasulullah ternyata pernah ditolak ya atau cintanya ya. Iya, Masya Allah kan luar biasa itu. Wah, seru tuh kalau ngomong itu. Aduh, Rasulullah. Udah Tapi ya. setelahnya baru jadi rebutan gitu. Banyak banyak. Kita baca baca kitab sirah deh. Banyak inspirasi yang apa namanya luar biasa. Saya banyak kisah-kisah sahabat itu yang kadang-kadang saya ambil justru alurnya. Gitu ya cara Allah ya ngaturnya gitu. Kan itu could be happen to us gitu. Di era yang sekarang ini mungkin pendekatannya berbeda, mungkin kan gini Rasulullah SAW tuh pernah ditanya sama seorang wanita tuh gini, ya Rasul, saya lagi dipinang sama dua orang, si A dan si B, disebutlah namanya. Terus aku mohon pertimbanganmu, aku sebaiknya menikah dengan yang mana? Apa kata Rasul? Bukan sama si B, bukan sama si A, menikahlah sama si C. Dah, kan ya gimana sih? Ada orang lain yang nggak taaruf, ada orang lain yang nggak deketin, tapi malah disuruh nikah sama dia. Gimana ngejarnya itu? Seru kan? Gitu. Jadi apa ya? Dinamis aja. Saya lebih senang pakai mazhabnya Ustadz Ruli, family growth. Jadi kita mau berhadapan sama siapapun, kita masih bisa bertumbuh. Nah, Teh Nadia tuh ngacung. Silakan. Bismillah, bentar udah saya mau Mangga. sambil nanya lagi. Kok saya seperti membaca kekhawatiran Teh Auli ini bahwa kalau laki-laki itu di awal kan banyak modusnya ya. Nampak seperti indah, banyak misalnya dia seperti rajin, seperti pandai secara syariat gitu ya. Bener Tapi banget tuh. ketika udah nikah gitu kan, kesininya turun gitu Iya. langsung. Nah, itu gimana? Udah mungkin bisa buat nasihat yang belum menikah supaya tidak terjebak kata-kata manisnya atau tindakan-tindakan manis yang dilakukan di depan teman-temannya. Biasanya laki-laki itu kan pandai menyembunyikan keburukannya gitu sehingga teman-temannya pun yang deketnya tuh misalnya nih soleh-soleh gitu. Iya. Tapi Iya. dia sebenarnya mah ya gitu misalnya ini. Iya. Soalnya banyak wanita curhat ke saya kayak gitu gitu deh. Iya. Mungkin itu yang untuk bekal yang belum menikah gitu deh. Baik, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seru nih. Karena gini, kita mesti lihat juga pria itu ada yang mau berubah, ada yang sulit berubah, ada yang akhirnya berubah. Ini yang mana nih? Gitu. Kalau yang mau berubah, kalau yang mau berubah, mungkin nggak terlalu punya kesulitan kita, bisa berproses bareng-bareng. Tapi buat yang sulit berubah, lama gitu. Ada yang lama berubah, yang akhirnya berubah ada. Udah sisa-sisa hidup gitu, udah tinggal sisa berapa hari hidup gitu, tahunnya berubah. Dan itu wajar, artinya iya sangat mungkin begitu. Jadi cari yang nggak usah ideal banget, cari nggak usah yang pokoknya gini, bahwa setiap laki-laki yang baik itu pasti ada maksud, dibilangnya modus banget gitu. Dan itu kita mesti tahu bahwa kondisi ini dia teruskan dengan kata Rasulullah SAW itu gini, kalau engkau sedang melihat perempuan yang engkau senang, pulanglah tuntaskan sama istrimu, kan gitu bahasanya. Jadi kalau di luar mata keranjang, di luar apa namanya, matanya belanja kemana-mana, hidung belang, ya udah, memang tabiatnya begitu. Rasul aja ngajarin begitu. Gitu. Artinya Rasulullah SAW menyadarkan kita bahwa ternyata suami itu begitu tabiatnya.
matanya jajan, tapi bisa nuntasinya cuma sama istri doang. Gitu. Tapi ada yang modelnya dia begitu disetel dengan istri yang menyikapi dengan pola yang tidak seperti yang dia harapkan. Kemampuan adaptasinya mungkin jadi buruk, gitu. Dia kurang agile, gitu, kurang fleksibel. Dia maunya berprinsip pada apa yang dia mau. Akhirnya ya sudah, banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi eh, perpisahan, karena sebetulnya yang satu udah nggak bisa nahan. Buat dia enough is enough. Ada orang yang nih taaruf nih teh, sama-sama S2, kurang pinter apa. Tapi tiba-tiba istrinya setelah punya anak 3 merasa bahwa dia jadi objek KDRT. Jadi suaminya itu kalau bercanda nendang beneran, mukul beneran, ngeplak pala beneran. Dan itu yang halah cuma gitu aja. Berarti apa? Value sama prinsipnya jadi berbeda. Gitu. Tapi ketika ada orang yang kemudian bermental ibunda Asiyah misalnya, nggak apa-apa suami saya Fir'aun, yang penting saya masuk surga. Gitu. Itu bagian yang kita mesti telusuri, gimana tuh bisa jadi perempuan kayak begitu. Gitu. Tapi jangan lupa ada istrinya Nabi Lut yang juga ngaco. Gitu. Artinya nggak bisa dilihat bahwa kalau laki-laki begini pasti begitu, laki-laki begitu harus begini, enggak. Jadi mesti agile, mesti kitanya yang adaptasi. Nah, tinggal kemampuan adaptasinya mau sehebat apa. Sampai kepada kata ya sudahlah, itu berarti lelah, atau ya Allah saya ikhlas. Jadi apapun perlakuan orang kepada kita menjadi bagian yang ini kayaknya jadi jalan hidup saya. Bismillah. Kalau justru saya nyari pahala dari sini, nggak ada perlu takutin. Karena Allah nyediain dia buat saya, itu supaya saya berpahala. Nah, perspektif itu yang harus dilihat, bahwa setiap masalah harus jadi pahala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini pembahasan masih panjang. Insya Allah Iya, bisa kita aneh pribadi karena sudah melewati itu semua, jadi ya alhamdulillahnya bisa ngomong gitu. Iya. Karena Tedian tahu tuh, saya dulu mulai belajar sholat itu kayak apa, itu disurakin sekantor saya Jumatan itu. Dari orang nggak pernah sholat tiba-tiba Jumatan itu kan, woi rekor, pecah rekor itu, rame sekantor itu. Masya Allah ya. Dan ya mudah-mudahan Allah husnulkan kita husnul Ya khotimah. Rob, Amin. ya Rob. Baikkan kita di akhir, karena innamal a'malu bil khawatim, Ustaz ya. Amal itu tergantung di akhirnya. Dan Sahih. kalau tadi Teh Nadia nyebut soal modus nih, kayaknya sebenarnya banyak bapak-bapak juga ingin berkomentar. Tapi insya Allah kita tunda dulu ya. Insya Allah besok kita akan bahas lagi karena sudah hampir jam 7. Biar udah juga bisa istirahat. Insya Allah, tabarakallah. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jamaah yang Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua, membahas sebuah tema tentang keluarga, tentang hal-hal yang sifatnya memang praktis juga ya. Tadi dibahas, ditanyakan oleh para jamaah kepada Ude, dan alhamdulillah dengan wawasan Ude juga akhirnya bisa menyajikan banyak sisi nih yang tentu pelajaran untuk kita semua ya. Modusnya juga ada yang modus syar'i juga ya, Ustaz ya. Ketika itu dijadikan sebagai memang personal branding yang syariah itu untuk bisa mengenalkan siapa diri kita, itu juga dibolehkan seperti yang disampaikan Ya. oleh Budi ya. Baik akhwat maupun ikhwan, tentu adalah sama-sama untuk kebaikan membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah bahasan ini akan kita lanjutkan besok bersama Saudari Al-Jambari, dan Babe tidak bisa hadir karena beliau sedang ada di Korea ya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma qala khilafan ala humikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.